Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang terdiri dari Nur Melandina, Nur Fadila Rangkuti sebagai pencari materi dan pembuat PPT, Aziza Alia Rahma dan Raisa Akil Aprilia sebagai pembahas materi, Muhammad Iqbal Nur Wahid sebagai editor, dan Rosidah. Di sini kami akan menjelaskan definisi dan evolusi CBS. Apa itu CBS? CBS terbagi menjadi dua, yaitu CBS secara teknis dan CBS secara operasional. Secara teknis, Core Banking System atau CBS adalah sistem perangkat lunak terintegrasi yang digunakan bank untuk memproses, menyimpan, dan mengelola seluruh transaksi utama dalam satu database terpusat secara real time. Dan CBS secara operasional, CBS adalah sistem yang memungkinkan bank menjalankan layanan kepada nasabah dengan cepat, mudah, dan tanpa batas lokasi. Selanjutnya, ciri CBS secara teknis. 1. Database terpusat atau centralized database. Semua data nasabah dan transaksi disimpan dalam satu sistem pusat. Artinya, setiap cabang bank mengakses data yang sama secara real time. Jadi, tidak ada perbedaan data antar cabang. 2. Real time processing. Transaksi diproses saat itu juga tanpa delay. Misalnya transfer uang langsung tercatat dan saldo langsung berubah. 3. Arsitektur silent server atau cloud. Sistem menggunakan teknologi modern, baik server lokal maupun cloud. Ini memungkinkan akses sistem dari berbagai perangkat dan lokasi. 4. Integrasi antar sistem. CBS terhubung dengan sistem lain seperti ATM, mobil banking, dan internet banking. Semua layanan jadi satu kesatuan. 5. High availability, ketersediaan tinggi. Sistem dirancang agar selalu aktif dan jarang down. Biasanya dilengkapi backup server agar tetap berjalan saat terjadi gangguan. Ciri CBS secara operasional. 1. Real time, sama seperti teknis, tapi fokus ke layanan. Nasabah bisa langsung melihat hasil transaksi tanpa menunggu. 2. Online dan terintegrasi. Semua layanan bank terhubung dalam satu sistem online. Contohnya, transaksi di ATM langsung tercatat di mobil banking. 3. Akses multi-channel. Nasabah bisa mengakses layanan dari berbagai channel, ATM, teller, mobil banking, internet banking. Tidak terbatas hanya di kantor cabang. 4. Data terpusat. Data nasabah tersimpan di satu pusat. Nasabah bisa transaksi di cabang mana saja tanpa masalah. 5. Layanan tanpa batas lokasi atau anywhere banking. Nasabah bisa bertransaksi dari mana saja, tidak harus ke cabang asal. Selanjutnya, fungsi CBS secara teknis. 1. Pengelolaan database terpusat. CBS berfungsi menyimpan dan mengelola seluruh data nasabah dalam satu sistem pusat. Data jadi lebih rapi, mudah diakses, dan konsisten di semua cabang. 2. Pemrosesan transaksi real time. Semua transaksi diproses langsung saat itu juga. Contoh, transfer, setor, atau tarik tunai langsung tercatat tanpa delay. 3. Integrasi sistem. CBS menghubungkan berbagai sistem perbankan, ATM, mobil banking, dan teller. Semua layanan bekerja dalam satu sistem yang saling terhubung. 4. Keamanan sistem. CBS melindungi data dan transaksi dengan sistem keamanan tinggi. Misalnya, enkripsi data dan kontrol akses pengguna. 5. Backup dan recovery data. Data disimpan cadangan secara berkala. Jika terjadi gangguan, data bisa dipulihkan kembali. Fungsi CBS secara operasional. 1. Mempermudah layanan nasabah, memproses transaksi jadi lebih cepat dan praktis. Nasabah tidak perlu antri lama. 2. Mendukung multi-channel banking. Layanan bisa diakses lewat berbagai media seperti ATM, mobil banking, dan internet banking.
nasabah punya banyak pilihan cara bertransaksi. 3. Meningkatkan efisiensi kerja. Pekerjaan pegawai bank jadi lebih cepat dan otomatis, mengurangi pekerjaan manual. 4. Mengurangi human error. Karena sistem otomatis, kesalahan manusia bisa diminimalkan, data lebih akurat. 5. Mempercepat proses transaksi. Semua proses jadi lebih cepat karena sistem sudah terintegrasi, layanan ke nasabah jadi lebih baik. Dan sejarah perkembangan sistem. Perkembangan sistem perbankan mengalami perubahan besar seiring kemajuan teknologi, dimulai dari sistem manual hingga menjadi sistem terpusat atau core banking system. 1. Sistem manual. Pada tahap awal, seluruh kegiatan perbankan dilakukan secara manual menggunakan pencatatan di buku besar atau ledger. Setiap transaksi ditulis tangan oleh petugas bank. Data nasabah disimpan secara fisik di masing-masing cabang, sehingga tidak ada keterhubungan antar cabang. Sistem ini cenderung lambat, kurang efisien, dan memiliki resiko kesalahan serta kehilangan data yang tinggi. 2. Sistem semi komputerisasi. Seiring perkembangan teknologi pada sekitar tahun 1980 sampai 1990-an, bank mulai menggunakan komputer untuk membantu mencatat transaksi. Meskipun demikian, sistem ini memiliki bersifat lokal, di mana setiap cabang memiliki database sendiri. Hal ini menyebabkan data tidak terintegrasi dan transaksi antar cabang belum dapat dilakukan secara real time. 3. Sistem jaringan atau branch banking system. Pada tahap ini, cabang-cabang bank mulai dihubungkan melalui jaringan komputer. Hal ini memungkinkan adanya pertukaran data antar cabang dan mempermudah transaksi lintas cabang. Namun, sistem ini belum sepenuhnya terpusat sehingga pembaruan data sebelum berlangsung secara real time dan masih terdapat keterbatasan dalam sinkronisasi data. 4. Sistem terpusat core banking system atau CBS. Perkembangan selanjutnya adalah penggunaan core banking system atau CBS, di mana seluruh data dan proses perbankan terpusat dalam satu sistem database utama. Semua cabang terhubung secara online dan dapat mengakses data secara real time. Dengan CBS, nasabah dapat melakukan transaksi di cabang mana saja tanpa hambatan. Sistem ini juga mendukung layanan digital seperti ATM, mobile banking, dan internet banking. Selanjutnya, komponen utama dalam arsitektur CBS. Pertama, Core Banking Engines. Inti dari sistem CBS menenangi proses utama perbankan seperti pembukaan rekening transaksi seperti setor, tarik, transfer, perhitungan bunga. 2. Database atau basis data. Tempat penyimpanan seluruh data bank berisi data nasabah, data transaksi, data rekening. 3. Application server. Menjalankan logika aplikasi menghubungkan antara database dengan user interface, memproses permintaan dari pengguna atau nasabah pegawai bank. 4. Channel integration atau delivery channels. Media akses layanan perbankan. Contoh, ATM, mobile banking, internet banking, teller di cabang. 5. Middleware. Penghubung antar sistem atau aplikasi mengintegrasi CBS dengan sistem lain seperti sistem pembayaran dan sistem kartu kredit. 6. Security system atau sistem keamanan, melindungi data dan transaksi. Fitur utama, enkripsi data, autentikasi user firewall. 7. Network infrastruktur. Jaringan yang menghubungkan seluruh cabang bank mendukung komunikasi data secara real time. Contoh, LAN,
1. Cloud Network. 8. User Interface atau front end. Tampilan yang digunakan oleh teller, customer service, nasabah, mobil, atau website. Mungkin itu saja yang kami bisa sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.